Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi teman-teman dengan teman Sinau. Teman yang selalu setia menemani belajar kamu. Gimana nih kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan ingat pesan ibu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan senantiasa mencuci tangan dengan sabun. Oke, dalam kesempatan kali ini, teman Sinau akan menemani belajar kamu tentang aljabar. Bagian pertama yang akan kita pelajari tentang aljabar adalah mengenal bentuk aljabar. Mungkin dari teman-teman semua ada yang masih belum mengenal tentang bentuk aljabar. Padahal kita sendiri sering menggunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja pada saat itu kita tidak sadar kalau ternyata kita sedang menggunakan konsep bentuk aljabar. Kok bisa? Iya, contohnya saja nih ya. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dengan Pak Thohir, di mana mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Erik, Pak Thohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Pak Thohir, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Pak Erik, saya hanya membeli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 3 SMP. Nah, dari percakapan tadi antara Pak Erik dengan Pak Thohir, di sini mereka berdua menyebutkan satuan buku dengan satuan yang berbeda. Ada Pak Thohir yang menyebutkan satuan buku dengan satuan kardus. Sementara Pak Erik menyebutkan satuan buku dengan banyaknya buku. Oke, untuk lebih mudahnya dan lebih jelasnya kita ilustrasikan dalam tabel berikut ya. Jadi percakapan antara Pak Thohir dengan Pak Erik. Di sini disebutkan bahwa Pak Thohir membeli dua kardus buku dan 3 buku. Tiga. Sementara Pak Erik membeli 5 buku saja. Nah, di sini kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk aljabar. Karena kita tidak tahu, karena kita masih belum tahu ada berapa buku sih di dalam satu kardus yang dibeli oleh Pak Thohir, maka di sini bisa kita misalkan dengan variabel X. Karena ada 2, maka di sini 2X, kemudian ditambah dengan 3 buku. Sementara untuk Pak Erik, karena Pak Erik langsung menyebutkan dengan satuan berapa banyak bukunya, itu 5 buah buku, maka bentuk aljabar yang bisa kita tuliskan adalah 5, langsung seperti itu. Nah, di sini ada yang berbeda antara bentuk aljabar dari Pak Thohir dengan Pak Erik. Di Pak Thohir ada di sini simbol X, di mana simbol X ini menyatakan banyak buku dalam satuan kardus. Dan juga simbol X ini bisa mewakili sembarang bilangan. Contohnya saja seperti ini. Tadi kita sudah punya bentuk aljabar 2X ya. 2X tambah 3 maksudnya. Kemudian di sini simbol X menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Misalkan saja jika untuk nilai X sama dengan 5. Maka di sini kita akan mengganti nilai X yang ada dalam 2X tambah 3 ini dengan 5. Maka nilai dari 2X tambah 3 adalah 2 kali 5 ditambah 3. 2 kali 5 sendiri hasilnya sama dengan 10. Maka di sini 10 ditambah 3 hasilnya ada 13. Maka untuk nilai X sama dengan 5, jika dalam satu kardus itu ada 5 buku, maka yang dibeli Pak Thohir semuanya ada 13 buku. Misalkan diilustrasikan seperti ini. Pak Thohir membeli 2 kardus dan 3 buku. Satu kardus isinya 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 2 kardus. Kardus satu lagi juga berisi 5 buku. Kemudian ditambah 3. Maka di sini 5 tambah 5 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 13 buku.
Nah, di sini simbol X tersebut bisa mewakili jumlah buku yang ada dalam satu kardus. Kemudian lanjut. Misalkan lagi ya, masih untuk 2X tambah 3. Jika nilai X-nya sekarang sama dengan 10, maka nilai X-nya nanti di sini 2X tambah 3 jadi berapa? Kita ganti X-nya dengan 10. Berarti 2 kali 10 ditambah 3 sama dengan 20 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 23 buku. Nah, kita ilustrasikan nih. Pak Thohir membeli 2 kardus buku. Satu kardusnya nih tadi kita misalkan jika isinya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu kardus isinya 10. Kemudian kardus yang kedua juga ada 10. Ditambah 3 buku. Maka di sini berapa banyaknya buku yang dibeli Pak Thohir? 10 tambah 10 ditambah 3. Maka banyaknya ada 23 buku. Nah, di sini berarti nilai pada bentuk aljabar di atas bergantung pada nilai X. Ternyata di sekitar kita juga beberapa orang sering menyatakan banyak suatu benda tersebut tertentu dengan tidak menyebutkan satuan benda tersebut. Akan tetapi mereka menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Misalkan saja satu karung beras, satu keranjang apel, satu keranjang jeruk, satu box buku, satu kotak, pulpen, dan lain-lain. Masih banyak ya. Lalu di sini, untuk lebih memahami tentang bentuk-bentuk aljabar, mari kita amati dan lengkapi bentuk-bentuk aljabar pada tabel berikut ya. Sebelum ke tabel berikut, kita lihat dulu nih, misalkan saja ada suatu peristiwa. Dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dengan jumlah yang lain. Nah, ada bola, kemudian ada bola yang di dalam kotak, ada jumlahnya beberapa, kita masih belum tahu. Kemudian ada lagi bola, tapi di dalam sebuah tabung, yang kita tidak tahu jumlahnya juga berapa. Nah, di sini supaya memudahkan kalian, kita buat permisalan. Misalkan X menyatakan banyak bola dalam satu kotak, kemudian Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Di mana di sini tiap kotak berisi bola dengan jumlah yang sama, begitu pula dengan tiap tabung juga berisi bola dengan jumlah yang sama. Contoh yang pertama. Nah, di sini terdiri dari 2 bola. Bagaimana menuliskan bentuk aljabar dari 2 bola? Langsung, karena dia sudah satuan yang jelas, maka kita bisa menuliskan bentuk aljabarnya dengan 2. Kemudian contoh yang kedua, hanya ada satu kotak. Satu kotak tadi sudah kita misalkan bahwa satu kotak berisi sejumlah bola. Satu kotak kita misalkan dengan X, maka bentuk aljabarnya adalah X. Kemudian contoh yang ketiga, ada 2 kotak. Nah, maka kita misalkan bentuk aljabarnya tadi satu kotak dengan X, satu kotak bola, kita misalkan dengan X. Jika ada 2 kotak berarti X tambah X, atau nilainya sama dengan 2X. Contoh yang keempat, misalnya seperti ini. Nah, dilihat dari gambar berarti ada 2 kotak dan ada 3 bola. Kita tuliskan di sini 2 kotak dan 3 bola. 2 kotak sendiri tadi di atas kita memperoleh bentuk aljabarnya 2X, kemudian ditambah dengan 3. Maka bentuk aljabarnya dari gambar ini adalah 2X tambah 3. Contoh yang kelima, misalnya seperti ini. Nah, gambar yang ada berarti ada 2 kotak bola, 1 tabung bola, dan ada 4 bola. 2 kotak bola, 1 tabung, dan 4 bola. Maka bagaimana kita menuliskan bentuk aljabarnya? 2 kotak bola. Tadi sudah kita temukan bahwa kita tulisnya dengan 2X. Kemudian tadi 1 tabung bola. 1 tabung bola tadi kita sudah misalkan dengan Y. Dan ditambah dengan 4 bola. Maka bentuk aljabarnya adalah 2X
tambah Y ditambah 4. Bagaimana jika ada soal seperti ini? Nah, bagaimana? Berarti ini terdiri dari, coba dilengkapi ya, 3 kotak, ini 2 tabung, dan 3 bola. Maka bentuk aljabarnya di sini bisa kita tuliskan apa? 3 kotak berarti 3x ditambah dengan, ya nanti dilengkapi sendiri ya. Lanjut, di sini tadi sudah kita temukan bentuk-bentuk aljabar. Ada 2, ada x, kemudian ada 2x, ada 2x tambah 3, ada 2x tambah y tambah 4, dan lain-lain. Di sini bentuk aljabar memiliki unsur-unsur. Adapun unsur-unsur dari bentuk aljabar itu antara lain ada suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Yang pertama suku. Kita ambil contoh salah satunya tadi bentuk aljabar ada 2x tambah 3. 2x ini merupakan suku. Kemudian 3 juga merupakan suku. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari sini bahwa suku-suku dalam bentuk aljabar itu dipisahkan dengan operasi jumlah atau selisih. Nah, seperti itu. Kemudian di sini 2x tambah 3, berarti tadi ini suku 1 dan ini suku 2. Berarti terdiri dari 2 suku atau suku 2, atau dia dikenal dengan nama binomial. Kemudian yang pertama tadi ada 2 atau ada x, ada 2x. Nah, ini dikenal dengan suku 1 atau monomial. Kemudian yang berikutnya lagi ada 2x ditambah y ditambah 4. Coba kita selidiki. Ada 2, 1 suku, 2 suku, 3 suku. Maka di sini dia disebut dengan suku 3 atau trinomial. Lanjut, nah dimana untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Nah, ini untuk yang lebih dari 3 suku. Lanjut, ambil contoh 1 tadi ya, 2x tambah 3. 2x tadi kita anggap suku ya tadi ya, suku pertama. Dan 3 berarti sebagai suku kedua. Di sini kita pindah ke samping. 2x suku pertama, dia terdiri dari 2 dan x. 2 merupakan koefisien dan x-nya kemudian dikenal sebagai variabel. Pada suku kedua, yaitu 3, ini merupakan konstanta. Nah, lalu apa itu koefisien, variabel, dan konstanta? Oke, tadi sebelumnya kita sudah belajar tentang suku. Apa itu suku tadi? Suku merupakan variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi tadi dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih, itulah suku-suku. Kemudian ada variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga sebagai peubah. Biasanya dilambangkan dengan huruf kecil ya atau huruf Latin alfabet dari A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Itu variabel. Kemudian koefisien. Koefisien sendiri merupakan bilangan yang memuat variabel dari suatu suku pada bentuk aljabar. Jadi di sini bisa diartikan ketika ada variabel, maka pasti ada koefisien. Kalau tidak ada variabel, maka juga dia tidak ada koefisien. Dan yang terakhir itu suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Itulah yang disebut konstanta. Nah, dia tidak memuat variabel, nilainya sudah tetap, nilainya sudah pasti, maka dia disebut sebagai konstanta.
Oke, contohnya gini misalkan ada 6x dikurang y ditambah 5. Di sini akan kita coba selidiki. Dari bentuk aljabar 6x dikurang y ditambah 5 terdiri dari berapa suku? Sukunya apa saja? Ini kan yang pertama ada 6x, kemudian ada sukunya. Hati-hati di sini ya. Ini boleh deh ditulis di sini biar lebih jelas. 6 nilainya positif. Depannya lagi di sini. Y nilainya negatif. Y, kemudian 5, suku yang ketiga ada 5, gitu ya. Bukan yang di belakangnya, yang diambil yang di depannya. Variabel tadi yang gampangnya lihat yang huruf-hurufnya. Berarti di sini variabelnya yang pertama ada x, kemudian ada y, dan ada 5. Di sini punya variabel tidak? Tidak memiliki variabel. Kemudian koefisien. Koefisien lihat saja bilangan yang mengikuti variabel. Maka di sini koefisien dari variabel x adalah 6. Nah, hati-hati di sini ya anak-anak. Tadi seperti yang Ibu Kakak jelaskan sebelumnya bahwa ketika ada variabel pasti ada koefisien. Kalau seperti ini, apa di sini bilangan yang mengikuti variabel? Kok nggak ada? Ya, ketika di sini ditulis negatif y, maka nilainya sama dengan negatif 1y. Kalau misalkan contoh lain lagi ada y. Y ini berarti nilainya sama dengan 1y. Di sini ketika koefisien 1 disepakati tidak usah ditulis. Berarti di sini koefisien dari negatif y berapa? Negatif 1. Kemudian, nah, koefisien dari 5 ini karena dia tidak ada variabelnya, berarti nilainya tetap dia disebut sebagai tadi yang terakhir tadi sebagai apa? Konstanta. Jadi seperti itu. Oke, contoh yang kedua. Ada negatif 2A pangkat 2 ditambah 3AB ditambah B pangkat 2 dikurang 7. Oke, ada berapa suku di sini coba? Yang pertama, suku pertama negatif 2A pangkat 2, betul. Kemudian ada positif 3AB. Kalau takut salah, nggak apa-apa, tandanya diikutkan saja dulu. Kemudian, di sini suku yang ketiga ada B pangkat 2. Kemudian suku yang keempat ada negatif 7. Nah, sekarang kita cek dari suku-suku ini variabelnya apa saja. Variabel yang pertama negatif 2A pangkat 2. Variabelnya adalah A. Kemudian 3 ini A pangkat 2. Kemudian ada 3AB. Variabelnya berarti A, B. Di sini B pangkat 2. 7, negatif 7 ada nggak variabelnya? Tidak ada. Sekarang koefisiennya, lihat, hati-hati di sini. Koefisien bilangan yang mengikuti variabel. Berarti di sini negatif 2. Di sini lihat angka depannya 3. Biasanya nilai positif tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Nah, ini tadi sudah. Kalau ada B pangkat 2, berarti di sini 1 B pangkat 2. Maka koefisiennya adalah 1. Negatif 7, dia konstanta. Karena dia tidak memiliki negatif 7, dia disebut sebagai apa tadi? Konstanta. Ya, mudah-mudahan bisa paham ya dengan apa yang disampaikan pada materi hari ini. Jangan lupa, hidup ini adalah matematika loh. Banyak sekali variabel yang harus kita cari. Dan ingat, cara mencarinya harus dengan cara yang benar. Tetap semangat, tetap banyak latihan. Jangan lupa, jika ada tugas, jangan pernah ditunda-tunda untuk mengerjakan.
Kalau ingin bisa matematika, perbanyak latihan soal. Tetap semangat. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.